Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya, dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Pakaian yang Meremas. Langsung saja kita simak. Davin bukan orang yang biasa. Ia tampil seperti bintang iklan majalah fashion, lengkap dengan jas bermerek yang selalu licin dan sepatu kulit yang mengilap setiap hari. Di kantor, semua orang tahu dia sukses cepat, padahal belum 5 tahun kerja, tapi sudah bergaya seperti eksekutif kelas atas. Ia selalu punya cerita tentang meeting penting, klien kaya, atau bisnis sampingan yang tidak bisa dijelaskan terlalu detail. Semua terdengar meyakinkan, setidaknya bagi yang tidak tahu lebih jauh. Tapi ada bisik-bisik di belakang. Ada yang bilang Davin menipu. Modusnya, memutar uang dari orang-orang lugu yang tergiur janji investasi gila. Ia seperti menjual mimpi, lalu hilang sebelum kenyataan menghantam. Tapi wajahnya tetap manis, senyumnya tetap mahal, dan pakaiannya makin mahal. Sampai suatu hari, ada yang berubah. Pagi itu, Davin mengenakan jas favoritnya, yang ia beli saat menang besar dari klien bodoh katanya. Tapi saat dikenakan, jas itu terasa sempit. Padahal berat badannya tidak berubah, ia mengernyit, memaksa tubuhnya masuk, dan berusaha tidak memikirkan hal aneh. Tapi sepanjang hari, bagian kerah terasa menghimpit leher. Lengan bajunya seperti menekan ototnya, membuatnya sulit mengangkat tangan. Di meja kerja ia mencoba merapikan dasinya. Tapi dasi itu terasa seperti tali yang menggencet tenggorokan. Ia melepasnya buru-buru, mencoba tertawa. Mungkin aku kurang olahraga. Tapi bukan hanya jas itu, esok harinya, jas lainnya terasa serupa. Bahkan kemeja tipis pun seperti memeluk tubuhnya dengan cara yang tidak wajar. Seolah-olah, pakaian itu tahu sesuatu yang tak pernah ia akui. Davin mulai resah. Semua pakaian mewahnya kini terasa seperti alat penyiksa. Setiap pagi adalah siksaan baru, celana yang mengerat kuat di pinggang, kaos dalam yang seperti menyerap napasnya. Padahal, ia sudah mencoba dry clean, mengganti sabun cuci, bahkan konsultasi ke penjahit langganan. Tapi jawaban sang penjahit malah membuatnya menggigil. Pak Davin, ukurannya sama persis seperti biasa, bahkan longgar sedikit. Malam hari ia memutuskan mengenakan piyama sederhana yang dulu ia simpan saat masih belum sukses. Tapi saat kain itu menyentuh kulitnya, ia mendengar sesuatu. Bukan suara nyata, tapi seperti bisikan samar di dalam kepala. Kau tidak pantas memakainya. Davin tertegun, berusaha mengabaikannya. Ia tidur dengan perasaan aneh, seperti tubuhnya ditolak oleh kulit luar tubuhnya sendiri. Keesokan harinya ia mengenakan sweater baru, tapi merasa dadanya ditekan kuat. Di kaca mobil, ia melihat dirinya sendiri. Dan untuk sepersekian detik, refleksinya tampak berbeda. Matanya kosong, wajahnya pucat. Tapi ketika ia mengedip, bayangan itu kembali normal. Ia tertawa gugup dan menyalahkan kelelahan. Di kantor, rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan Davin. Kok lo kayak nggak nyaman banget ya akhir-akhir ini? Tanya Arya, satu-satunya yang masih percaya padanya. Davin hanya tertawa kaku. Biasa, lagi stres aja. Jawabnya sambil menarik kerah yang makin menyakitkan. Tapi di dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar stres. Yang membuatnya makin takut, pakaian barunya, yang baru dibeli 2 hari lalu, tiba-tiba terasa bau. Bukan bau keringat, tapi sesuatu yang mirip logam dan tanah basah. Ia cium-ciumi bagian dalamnya dan hampir muntah. Apa-apaan ini? Gumamnya. Tak seorang pun mencium bau itu. Hanya dia. Suatu malam ia memutuskan membuang semua bajunya. Semua, bahkan yang paling mahal, ia lempar ke tempat sampah luar apartemen, berharap beban di tubuhnya ikut menghilang. Tapi besok paginya, ia menemukan satu jas yang ia yakin sudah ia bakar, tergantung di balik pintu kamarnya. Lengkap, dengan dasi dan bros emas kecil yang dulu ia curi dari mantan kliennya. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memegang jas itu dengan tangan gemetar. Jas itu dingin, tapi terasa hidup. Saat ia coba melemparnya lagi, jas itu melilit lengannya. Bukan secara harfiah, tapi seperti ada dorongan yang memaksanya memakai jas tersebut. Dan ketika ia terpaksa memakainya,
Jas itu mencengkram punggungnya begitu kuat, hingga ia menjerit kesakitan. Tangisan itu tak terdengar siapa-siapa. Di apartemennya yang mahal, Davin berdiri di depan cermin besar, tubuhnya dibalut kain-kain mahal, tapi wajahnya penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi pemilik hidupnya sendiri. Setelah kejadian jas yang muncul kembali itu, Davin memutuskan untuk mengurung diri. Ia bekerja dari rumah, menghindari rapat, bahkan mengganti nomor ponsel agar tidak diganggu. Tapi pakaian tetap jadi masalah. Bahkan t-shirt murahan dari pasar malam pun kini terasa seperti jerat yang perlahan mencekik. Ia mulai memakai handuk atau selimut saja untuk beraktivitas, tapi bahkan itu pun tak terasa nyaman lama-lama. Seolah-olah kulitnya sendiri menolak dilindungi. Dalam keadaan putus asa, Davin menghubungi seorang desainer spiritualis yang dulu pernah diwawancarai di acara TV. Wanita paruh baya itu, bernama Buleksi, datang dengan tenang dan langsung memeriksa lemari Davin. Ini bukan soal kain, katanya, menelusuri ujung jas Davin dengan jemarinya. Ini soal jejak, energi yang kau tinggalkan di balik pakaian ini. Jejak apa maksudnya? Tanya Davin gusar. Buleksi menatapnya dalam lalu berkata, pakaian menyerap lebih dari sekadar keringat. Ia menyerap niat, dan niatmu penuh tipu daya. Davin tertawa sumbang. Saya cuma jual beli, nego keras itu biasa. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia sering membuat orang bangkrut, mencuri proyek dari rekan sendiri, dan menyuap agar bisa menang tender. Buleksi menyuruh Davin membakar satu setel pakaian yang paling ia banggakan. Jas biru dengan kancing perak yang pernah ia pakai saat menipu investor terbesarnya. Saat api menjilat kain itu di halaman belakang, terdengar suara mendesis seperti seseorang berteriak dari dalam kain. Davin menutup telinga, tapi suara itu ada di dalam kepalanya. Dan yang paling mengerikan, api tidak sepenuhnya membakar jas itu. Kancingnya tetap utuh, bersinar seperti mata. Beberapa hari kemudian, Davin mulai melihat sesuatu di cermin. Setiap ia mencoba mengenakan pakaian, bayangannya di cermin tampak seperti mengenakan pakaian yang berbeda, robek, kumal, dan penuh noda merah. Bahkan ketika ia hanya memakai kaos polos, pantulan di cermin menunjukkan dirinya memakai pakaian sama yang ia kenakan saat melakukan penipuan-penipuan terbesarnya. Ketika malam datang, suara-suara mulai muncul, bukan dari cermin, bukan dari luar, tapi dari dalam lemari. Pakaian-pakaian yang tergantung seolah berbisik, menyindir, mencemooh, dan sesekali menjerit. Ia coba membuang lemari itu, tapi tukang buang barang mengatakan, "Pak, lemari ini nggak bisa dibakar. Kayaknya pernah dirapal sesuatu." Davin kini tak berani tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut di ruang tamunya yang gelap, mengenakan selimut usang dan mencoba bertahan. Tapi malam ini, ia melihat sesuatu. Dari bawah pintu kamar, muncul bayangan dua kaki yang mengenakan sepatu mahal miliknya. Perlahan pintu terbuka sendiri. Tidak ada siapapun. Hanya setelan jas lengkap yang berdiri tegak, tak bertuan, dan menatap ke arahnya. Tanpa wajah, tapi penuh niat. Davin ingin kabur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Pakaian itu mulai melayang perlahan ke arahnya, seperti menarik napas panjang sebelum mencekiknya hidup-hidup. Dan di saat itu juga, ia sadar bahwa bukan ia yang memiliki pakaiannya, tapi seluruh hidupnya kini dimiliki oleh pakaian-pakaian itu. Davin terbangun di pagi hari dengan tubuh kaku. Ia masih di ruang tamu, tapi sekarang ada sesuatu yang aneh. Tangannya terangkat sendiri, meraih jas yang tergantung di kursi, dan mengenakannya. Ia tidak ingin memakainya. Tubuhnya menolak, tapi tubuhnya bukan lagi kendalinya. Seolah-olah dirinya hanya penumpang di dalam kerangka daging miliknya sendiri. Di depan cermin, refleksinya menatap lurus ke arahnya. Tapi mata itu kosong. Senyum yang mengembang pun bukan miliknya. Bayangan di cermin itu memakai seluruh setelan mahalnya. Dan ketika Davin mencoba berbicara, mulutnya diam. Tapi refleksi itu berkata lebih dulu, "Kamu sudah terlalu lama memperalat orang. Sekarang giliranku memperalat kamu." Setelah itu, tubuhnya mulai bergerak otomatis. Ia mandi, berdandan, lalu keluar rumah dengan mobil mewahnya.
Namun semua gerakannya seperti diatur oleh orang lain. Ia ingin berhenti, ingin berteriak, tapi hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi dari dalam pikirannya. Seperti jadi penonton dalam hidup sendiri. Ia bahkan datang ke kantor, duduk di kursinya, dan pura-pura bekerja seperti biasa. Tak ada yang curiga, semua kolega menyapanya seperti biasa. Tapi ada satu orang yang memperhatikan lebih lama dari yang lain. Andra, rekan kerjanya yang dulu pernah hampir bangkrut karena proyek yang direbut Davin secara licik. Ketika jam istirahat, Andra mendekat dan berkata pelan, "Kamu bukan Davin ya?" Tubuh Davin tertawa, itu bukan tawanya. "Lucu juga kamu bisa merasa," suara itu berkata. Andra tak bicara apa-apa lagi, hanya pergi. Tapi dalam pikirannya, Davin mulai menangis. Ia sadar satu hal, tubuhnya telah dirasuki, bukan oleh hantu biasa, tapi oleh manifestasi dosa-dosa masa lalunya sendiri. Semua tipu daya, kesombongan, dan penipuan menjelma sebagai entitas yang kini mengambil alih. Beberapa hari kemudian Davin mulai mendapatkan pujian di kantor. Ia jadi lebih ramah, lebih baik, dan bahkan disukai banyak orang. Tapi ironisnya, saat itu jugalah Davin yang asli menghilang semakin jauh. Terkubur dalam tubuhnya sendiri, hanya bisa menatap keluar seperti tawanan. Hingga suatu malam di dalam pikirannya sendiri, Davin bertemu dirinya sendiri, tapi versi yang kurus, menyedihkan, penuh luka dan menangis. Versi itu berkata, "Aku ini kamu sebelum kau berubah menjadi penipu." Lalu, satu demi satu, semua pakaian mahal itu muncul. Tapi kali ini, mereka merangkul tubuhnya yang kurus dan berkata, "Waktunya kembali menjadi yang lama, atau hilang selamanya." Akhir cerita, tak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, rumah Davin kini kosong. Tapi anehnya, di kursi ruang tamunya, tergantung satu setelan jas yang sangat mahal. Dan setiap malam, tetangga bilang mereka mendengar suara lirih dari dalamnya. Suara yang terus berbisik, "Boleh aku jujur sekarang? Tolong, kembalikan aku." Selesai.